Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang bisa menyentuh beberapa aspek. Yang jelas, tema kita adalah tahun baru hijrah. Kita punya topik menyangkut itu. Ada beberapa teman yang mengusulkan sekian banyak tema. Saya ingin berusaha menggabung harapan teman-teman itu dengan bertitik tolak dari tahun baru hijrah. Jadi begini, memang satu tema bisa mempunyai sekian banyak aspek. Kalau kita bicara tentang tahun baru hijrah, kita bisa bicara misalnya mengapa hijrah yang dipilih oleh sahabat-sahabat Nabi menjadi awal tahun Islam. Kenapa bukan Maulid Nabi seperti Nabi Isa? Kenapa bukan hari kemenangan? Yang dipilih adalah hijrah. Itu bisa bicara soal. Kalau kita bicara soal hijrah ini, kita bisa bicara tentang nilai-nilai yang ditemukan di dalam hijrah yang amat kita butuhkan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Satu hal misalnya yang menarik, karena ini yang paling berkesan di hati saya. Dan saya dimaki karena itu. Tapi saya ingin ulangi. Saya pernah berkata begini. Apapun yang dilakukan oleh seorang, betapapun tinggi kedudukan itu, kalau yang dilakukannya dalam kondisi yang sama, tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi, maka yang dilakukan Nabi itu yang lebih benar atau yang benar, dan yang dilakukan selainnya itu bisa tidak lebih benar. Ini yang saya mau. Nah, di hijrah itu begini. Waktu Nabi hijrah masuk dalam gua Thawr, Sayyidina Abu Bakar sangat takut, sedih. Nabi menenangkan beliau. Ya kan kita baca di Quran, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Waktu perang Badar, Nabi yang khawatir. Doa sampai serbannya jatuh. Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan Nabi. Kafaka fa innallaha munjizun laka ma wa'adak. Beda enggak ini sikapnya? Di hijrah Nabi tenang, Sayyidina Abu Bakar yang gelisah. Di Badar Nabi yang gelisah, Sayyidina Abu Bakar yang memberikan ketenangan. Nah, kondisi sama tapi bertolak belakang. Siapa yang benar? Dua-dua benar, ini bertolak belakang. Nah, saya waktu itu yang saya lantas dimaki ini, saya berkata, betapapun kita meletakkan Sayyidina Abu Bakar di atas kepala kita, satu-satunya manusia yang disebut gelarnya oleh Al-Quran sahibihi. Tetapi dalam sikap, kedua sikapnya itu, sikap Nabi lebih benar daripada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kita lihat. Kalau Anda sudah kepepet, tidak bisa lagi melakukan suatu kegiatan, apa masih perlu sedih? Nabi di dalam gua. Ya kan? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau orang nunduk aja dia dapati kita. Mau lari keluar, tidak bisa. Bagaimana sikap yang harus diambil? Harus takut atau berserah diri pada Allah? Tidak perlu sedih. Pilihan Allah itu yang terbaik. Itu yang diperagakan Nabi. Karena tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan. Jadi tidak usah sedih. Utusan Allah itu yang terbaik. Itu yang diperankan Nabi waktu hijrah. Waktu perang Badar.
Bagaimana waktu perang Badar? Masih banyak usaha bisa dilakukan Nabi. Nabi khawatir jangan sampai persiapannya tidak ini. Sampai Nabi bersabda, kalau ini hancur, kamu tidak akan disembah lagi ya Allah. Wajar khawatir atau tidak? Yang tenang bagaimana? Wajar tenang, ya kan? Akhirnya itu, saya katakan ini yang paling berkesan. Saya teringat apa yang saya terangkan itu pernah diterangkan oleh guru saya di Mesir. Jadi bukan pendapat saya. Saya ingat-ingat cari bukunya. Saya dapati bukunya di Saudi Arabia. Itu buku yang menjelaskan tentang itu. Saya mau fotokopi karena mahal. Kata enggak, harus kamu beli. 5 jilid. Berapa harganya? Waduh, mahal harganya. Tapi karena saya mau tulis di buku saya tentang ini dan saya harus cantumkan di halaman sekian dan sekian, saya beli. Jadi saya katakan itu yang paling berkesan. Banyak sekali dalam peristiwa hijrah itu yang menjadi pelajaran buat kita. Nabi Musa waktu hijrah dikejar-kejar oleh Fir'aun, dia berkata apa? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Jangan khawatir, bersama aku Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepada saya. Kalau Nabi Muhammad apa katanya? Innallaha ma'ana. Banyak, saya tidak ingin bicara lagi soal itu. Banyak sekali. Nah, yang saya ingin bicarakan malam ini adalah tentang umur manusia. Ada juga yang kita ingin barangkali mengoreksi sedikit atau membetulkan pikiran kita. Biasa orang kalau umur 64 tahun misalnya, dia berkata, saya sudah dapat bonus. Ya, Nabi wafat 63. 64 saya sudah dapat bonus tahun. Ya, betul itu? Tidak betul. Umurnya Nabi 63 dalam perhitungan Qamariyah. Ya kan? Jadi kalau Syamsiyah itu berapa? 61. Karena rata-rata kurang 11 hari setahun toh. Jadi umurnya Nabi wafat itu 61 tahun. Kalau kita pakai perhitungan, jadi begitu Anda umur 62 tahun, Anda udah dapat bonus tahun. Ya kan? Kita ingin berbicara tentang perjalanan hidup manusia. Itu ada buku ditulis oleh Habib Abdullah Haddad. Ada beberapa buku yang berbicara tentang perjalanan hidup manusia ini. Saya ingin lihat yang pertama. Kita ini di mana sebelum kita di dunia? Kita pernah ada sebelum di dunia? Kita pernah ada. Itu yang oleh ulama-ulama dikatakan kita berada di alam dzar. Di dalam Al-Quran oleh sebagian ulama itu dikatakan ada firman Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita pernah berada di suatu alam zar sebelum kita ada di dunia ini. Oleh ulama-ulama itu dikatakan bahwa ketika itu seluruh anak cucu Adam dikeluarkan Allah melalui punggung Adam. Lantas semua diminta kesaksiannya. Mengakukah kamu bahwa aku ini Tuhanmu yang Maha Esa? Semua berkata, kami mengaku bahwa kamu adalah Tuhan kami yang Maha Esa. Inilah yang dinamai fitrah. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki fitrah, kesadaran tentang Tuhan. Karena itu pernah diakuinya sebelum. Bahkan nanti mari kita lihat, itu di kalangan filosof Yunani pun ada yang percaya, Plato itu percaya, ada yang dinamai alam ide. Sebelum kita di sini, kita udah tahu ada ulama-ulama Islam berkata apa? Kalau Anda menemukan di dalam Al-Quran firman Allah, afala tazakkarun, apa kamu tidak ingat? Kapan diingat? Mestinya ingat di alam zar. Jadi kita pernah berada di sana. Inti dari keberadaan kita di sana adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian yang orang katakan ada penemuan.
Walaupun istilahnya berbeda, di bulan lalu saya ada terangkan. Semua orang punya kesadaran tentang Tuhan. God spot, ya. Walaupun istilah spot itu ada yang menolak itu. Tuhan tidak punya tempat katanya, jangan bilang God spot. Oke. Banyak dongeng menyangkut kisah apa yang terjadi di alam itu. Salah satu di antaranya, kita tidak harus ambil atau membenarkan benar kisah itu atau tidak, tapi kita ambil intinya. Waktu itu Adam lihat cucu-cucunya. Dalam riwayat dia lihat Nabi Daud. Dia tanya, ini siapa ini? Oh, ini kok punya cucu, namanya Daud. Berapa umurnya? 40 tahun. Ya Allah, saya kan kamu beri umur 1000 tahun. Kasih dia dari umur saya 60. Biar dia dapat 100 tahun. Terlalu sedikit ini ya Allah, umurnya cuma 40 tahun. Maka, nah ini kisahnya, dongengnya. Tapi kita akan ambil pelajarannya bagaimana. Ketika Adam sudah mencapai usia 940 tahun, malaikat Israel datang. Hei, saya mau cabut nyawamu sekarang. Ya, saya kan 1000 tahun. Dulu Tuhan memberitahu umurnya orang. Saya punya umur kan 1000 tahun. Saya baru 940 tahun nih. Katanya, hei kamu lupa. Kamu kan sudah berikan kepada cucumu Daud itu. Enggak saya berikan. Dia lupa. Dia ingin hidup lebih lama. Bukan cuma Khairil Anwar yang ingin hidup 1000 tahun. Nah, sejak itu tidak ada orang yang diberitahu umurnya. Karena ketika umur datang itu semua orang masih punya harapan. Itu ada ucapan Sayyidina Ali, tidak ada orang yang tidak membawa harapannya ke kubur. Anda pasti punya harapan. Setua apapun masih punya harapan. Oh, jadi bukan buat Anda, buat anak-anak. Betapapun Allah menguraikan tentang alam ini, intinya adalah sadarlah bahwa Allah Maha Esa. Allah melakukan hal ini supaya tidak tiba suatu masa kamu berkata kami tidak tahu. Itu pernah kita ada di sana. Itu alam dar. Alam yang kedua, alam dunia. Nah, hanya begini, di alam dunia ini setiap kita hidup dalam 3 alam. Nah, saya beri contoh. Anda lihat saya? Ya, kita berbicara ya. Apa yang Anda lihat kenyataan. Waktu mimpi bagaimana? Alam lain. Ya toh? Kita ada di alam lain. Kalau di alam kita, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan waktu yang. Kalau mimpi, pergi ke New York, pulang balik, itu mimpi kata para pakar, itu tidak lebih dari 1-2 menit. Kita punya alam itu atau tidak? Nah, ada alam ketiga, saya beri contoh. Anda mendengar ucapan saya. Bagaimana kesan Anda tentang ucapan saya? Saya tidak tahu. Ya, ada alam tersendiri buat Anda. Saya beri contoh yang lain. Nonton TV. Satu orang ucapkan Assalamualaikum, tidak dengar. Assalamualaikum, tidak dengar. Bahunya tidak didengar. Dia menangis. Ada kan yang begitu? Apalagi ibu-ibu tuh biasa kalau. Alamnya beda dengan alam kita. Itu kita di dunia nih, alam kita udah beda-beda. Kekeliruan kita biasa, kalau berbicara tentang alam yang di luar alam dunia ini, kita selalu menganalogikannya dengan alam. Ada ungkapan dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu sekarang tidur, kalau dia mati, dia bangun, dia lihat kenyataan. Alam dunia ini, kita setelah wujud, itu dimulai ketika kita masih dalam perut ibu. Kita di alam dunia. Lahir, kita bayi, menanjak, remaja, dewasa, tua, pikun. Itu perjalanan hidup manusia.
Kalau dia bisa sampai di sana. Ada yang wafat sejak kecil, tapi kalau berlanjut begitulah. Yukhrijukum tiflan litablughu asyuddakum sampai arzalil umr. Pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Dia sudah tidak tahu apa yang dulu diketahuinya. Dia tidak tahu. Ada orang yang sakit tuh, dia ingat yang dulu, yang sekarang tidak. Allah yarham walidi, saya punya orang tua itu kena Parkinson begitu. Kalau cerita yang lama, mendetail. Tapi kalau, saya sudah makan atau belum ya? Saya sudah sholat atau belum ya? Itu orang-orang yang sudah sampai, itu perjalanan kita di dunia. Yang jelas, perjalanan di dunia itu mulai dari dalam perut sampai kita lahir, sampai bayi, sampai remaja, itu pembekalan. Ambil bekal. Sejak dalam perut. Itu sebabnya agama memerintahkan berdoa. Sebenarnya doa itu untuk anak. Itu sebabnya agama memerintahkan ciptakanlah situasi tenang, situasi harmonis, situasi religius waktu hubungan. Sebab itu punya pengaruh terhadap anak. Persis kalau ada ibu-ibu masak marah-marah, masakannya bagus atau tidak? Kacau. Saya suka cerita pengalaman. Cucu saya itu kalau dibuatkan Milo oleh neneknya, dia katakan, enak, ini dibuat dengan cinta. Ya? Kalau asal jadi, itu berpengaruh pada anak. Jadi itu persiapan, pembekalan. Mulai dari janin sampai mukallaf. Terus dan sebagainya. Untuk mengambil bekal guna perjalanan yang akan datang. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum lagi sampai saatnya untuk orang-orang yang beriman bahwa dia mestinya sudah khusyuk, tenang, damai hatinya mendengarkan zikir kepada Allah, mengucapkan zikir kepada Allah, damai hatinya menyangkut ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Ini ayat kata sebagian ulama turun kecaman kepada sekian banyak sahabat Nabi yang sudah berumur 40 tahun masih berleha-leha. Kalau di bawah 40 mungkin masih ditoleransi ya. Di atas 40. Kata Imam Ghazali, kalau engkau telah berusia 40 tahun dan hatimu belum lebih cenderung ke akhirat daripada ke dunia, maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau terjerumus ke neraka. Itu kata Imam Ghazali.